Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam uncut sharing sessions di mana saya akan sharing berbagai hal seputar dunia psikologi dengan format video yang mengalir apa adanya. Tidak di-cut, tidak diedit. Dan sekarang saya lagi di tempat cuci mobil, jadi ada suara-suara rame dan di pinggir jalan juga. Namun saya lagi kepikiran satu kasus yang sempat saya tanganin dan saya pikir ini menarik untuk saya share. Jadi video ini seputar tentang bagaimana kita membuat sebuah keputusan agar keputusan tersebut tidak otomatis. Ada seorang klien bertanya, seorang pasien bertanya ke saya, boleh nggak sih mas saya buat boundaries sama teman kerja saya, rekan kerja saya. Boundaries seperti apa? Saya tanya. Boundaries di mana saya cuma bahas masalah kantor aja, tidak bahas masalah personal gitu. Nah, singkat cerita saya coba gali itu. And then akhirnya keputusannya adalah oke, mungkin ini waktu ini tepat untuk kamu ngambil keputusan buat boundaries gitu ya. Boundaries yang seperti tadi kita sebut di awal. Tapi yang saya menarik, saya bilang gini, tapi hati-hati loh mbak, saya bilang karena ini adalah zona nyamanmu. Ini kamu banget nih gitu. Ketika ada masalah, potong gitu ya, potong komunikasi gitu, terus menghindar gitu ya. Ini zona nyamanmu. Ini default mode bawaanmu kayak begini gitu. Personality dia emang avoidance, menghindar. Terus dia mengiyakan itu, iya betul mas gitu ya. Dan tapi bukan berarti buat boundaries atau menghindar itu salah ya. Cuma karena ini sudah jadi personality atau kepribadian dan sudah jadi kebiasaan kita, akhirnya kadang-kadang semua episode kita melakukan hal yang sama. Kita berlakukan hal yang sama, respons yang sama, yaitu menghindar dan menutup komunikasi gitu. Sedangkan pada sesi tadi, diskusi tadi kita mencoba mengangkat itu ke kesadaran. Artinya gini, keputusannya nggak otomatis, tapi setelah kita pertimbangkan dulu matang-matang, apa pro-nya, apa cons-nya, apa benefit-nya, apa cost-nya gitu ya. Ada konteks tertentu kah, ada cara lain kah, dan seterusnya kita pertimbangkan. Gitu. Jadi keputusannya, meskipun keputusannya adalah menghindar, nggak sepenuhnya menghindar, dan keputusannya tidak otomatis berdasarkan pertimbangan yang matang gitu ya, pertimbangan yang mumpuni gitu lah ya, yang ajak. Nah ini penting. Kenapa? Kan tadi ya, karena kalau kita nggak melakukan hal seperti itu, tidak kita pertimbangkan, kita cenderung melakukan secara otomatis. Jadi semuanya kita lakukan hal yang sama, itu menghindar. Mungkin di konteks yang lain ada orang yang punya kepribadian yang meledak-meledak gitu, ekspresif. Akhirnya semuanya dia dia lakukan hal yang sama. Dia marah ke semua aspek, dia tegang di semua hal, bahkan hal-hal yang kecil pun yang mungkin kalau kita pikirin ngapain marah ya, itu bisa marah tuh dia. Kenapa? Karena it's too automatic. Atau kalau bahasa psikologi yang lain, misalnya dari teori yang lain dibilangnya itu dorongan alam bawah sadar. Kalau bahasa CBT ya it's too automatic, karena terlalu otomatis dia nggak bisa nggak terbiasa gitu ya mempertimbangkan itu, mempertimbangkan cara lain. Atau yang lainnya misalnya ada orang yang justru terlalu misalnya apa ya, terlalu pasif mungkin ya, terlalu pasif bisa jadi itu jadi otomatiknya dia nantinya. Padahal kan pasif itu bukan berarti buruk loh, karena ada satu dua hal yang justru kita perlu pasif di situ, nggak, jangan terlalu kita akomodatif gitu ya, tidak harus selalu modifikatif. Itu sebaliknya, dia terlalu modifikatif, jadi dia pengen semua sesuai apa yang dia mau terus. Jadi misalnya lagi ngantri nasi goreng, tiba-tiba nasi gorengnya nggak pakai acar, dikasih acar gitu ya, dia requestnya nggak pakai acar, terus dikasih acar. Nah, terus dia bisa tuh marah dan mungkin dia akan minta itu dibikin ulang gitu ya. Ya mungkin ketika kita pertimbangkan lagi ya mungkin bisa acara dikasih ke pasangannya gitu, atau dipinggirin gitu ya, taruh di tisu gitu ya. Misalnya ya. Ini contoh sederhana aja yang kepikiran gitu. Tapi intinya karena itu terlalu otomatis, akhirnya dia melakukan itu di semua hal yang kadang-kadang di satu dua episode justru pilihan sebaliknya itu lebih baik. Atau pilihan yang lain itu lebih baik, lebih tepat. Gitu. Artinya kita perlu benar-benar melatih sense of banyak hal nih, sense of judgment kita, kemampuan kita mengambil keputusan, pertimbangan gitu ya, kemampuan empati kita terhadap situasi sosial, kemampuan kita nalar kita,
kemampuan kita mempertimbangkan baik dan buruknya, kemampuan kita melihat konteksnya, itu kan sebenarnya hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Mungkin kesana ribet, tapi kalau kita sering lakukan itu, ya itu kan jadi otomatiknya kita juga. Itu kan jadi hal yang biasa lah, gitu ya. So, balik lagi, poin supaya kita nggak otomatis sehingga semua keputusan kita samain semua. Ini mungkin ada satu poin lagi yang menurut saya penting juga. Kadang-kadang kalau ada beberapa orang yang mencoba mempertimbangkan itu sendiri, biasanya kadang-kadang tersesat tuh. Akhirnya tetap otomatis lagi gitu. Maksudnya gimana tuh Mas? Jadi gini, misalnya tadi ya, ketika dia coba mempertimbangkan bahwa kayaknya apakah aku harus bikin boundaries gitu ya, membatasi komunikasi atau enggak. Kalau dia mempertimbangkan sendiri, mungkin dengan cepat dia langsung ya udahlah boundaries aja deh, batasin komunikasi aja deh. Kenapa bisa begitu? Karena tadi ya dia belum terbiasa mempertimbangkan dengan dengan objektif, dengan rasional gitu. Akhirnya kebanyakan ya balik lagi ke pemaknaan subjektifnya dia. That's why kenapa di poin ini mungkin ada baiknya kita butuh partner dialog. Dan kadang-kadang kalau kita diskusi sama terapis, sama psikolog, itu bisa lebih membuka kita terhadap tadi ya pertimbangan yang lebih objektif. Gitu. So sebagaimana yang Carl Jung bilang, terapi itu adalah how to conscious the unconscious, atau sebenarnya bukan itu sih quote ya. Sampai kita bisa conscious the unconscious, maka kita akan selalu bilang itu adalah takdir, fate gitu ya. Maksudnya dari quotes itu adalah sampai kita bisa membuat sesuatu yang otomatis itu jadi nggak otomatis, jadi keputusan itu jadi penuh dengan kesadaran, maka selama itu pula kita akan bilang itu takdir kita. Misalnya sudah takdir aku jadi orang yang pemarah gitu. Aku emang payah, aku gak akan pernah bisa sukses gitu. Aku mohon maaf, ya aku orang miskin gitu ya. Aku orang yang ya aku orang yang bodoh gitu ya. Misalnya, mohon maaf ya, agak sedikit bisa jadi terlalu tajam gitu ya. Nah, selama kita selalu unconscious atau selalu otomatis, ya udah kita akan ngikutin apa yang ada aja itu pikiran kita tuh. Dan kita akan bilang itu takdir. Sampai kita mengangkat itu ke kesadaran, atau kita buat aktif otak pertimbangan kita, atau di video yang sebelumnya itu high road kita itu aktif, maka di situ kita baru bisa mengubah fate kita, mengubah tanda kutip takdir kita. Oke, semoga bermanfaat ngalor ngidul sore hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau ada ide-ide video atau ide topik yang ingin dibahas, silakan. Dan mohon maaf kalau misalnya banyak suara-suara bisingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.